Baiklah teman-teman, setelah kita mendengar permasalahan dari siswa ketiga yang dibantu oleh kakak ketiga, selanjutnya saya sebagai kakak keempat akan mendengarkan permasalahan dari siswa keempat, yaitu saudari saudari. Baik, terima kasih kita. Di sini saya ingin bercerita tentang perbedaan kasihan dan wanita. Nah, jadi saya mau ceritanya sejak saya kuliah. Jadi kalau pertama-tama dulu, saya kan kuliah di Unir. Jadi saya juga tidak mau menyusahkan orang tua, karena kata orang tua cari kuliah yang dekat-dekat saja, maksudnya jangan yang di kota itu terlalu jauh. Jadi saya memilih sama seperti kakak saya, jadi kuliahnya di Unir juga, karena nanti kosnya tetap sama, sehingga kalau ada kebutuhan kakak itu bisa semua barengan sama kakak saya. Jadi selama saya di kos itu orang tua saya itu tidak memberikan, istilahnya tidak memberikan uang bulanan lah ya, cuma dia memberikan uang bulanan itu selalu di tangan kakak saya, apa-apa selalu kepada kakak saya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang dibutuhkan kakak saya itu dia langsung memberikan. Sedangkan kalau saya nantinya menelpon orang tua saya jika saya ada kebutuhan, kayak misalnya saya ingin membeli sesuatu itu orang tua tidak mengizinkan, itu tidak memberi uang atau gimana gitu. Dia itu seperti tidak mempercayai saya begitu. Nah, sedangkan kakak saya, kalau kakak saya meminta sesuatu ke adik saya itu meminta membeli barang atau pergi keluar bareng teman, itu orang tua saya itu selalu mengizinkan dia, selalu memberikan dia, memberikan kebutuhan dia, saya seperti itu. Jadi selama saya di kos itu saya nantinya selalu bergantung kepada kakak saya. Jadi kalau misalnya di kos kakak saya belum beli makan, kakak saya juga tidak makan, saya seperti itu. Jadi selama kuliah semester 1 itu saya itu tidak pernah dikirim uang oleh orang tua langsung ke rekening saya, tapi itu melalui rekening kakak saya, sehingga nantinya kakak saya itu juga uang yang dikirim oleh orang tua itu kadang dia menggunakan sendiri itu di kepentingan dia gitu. Dia tidak ini membagi kepada saya, dia mungkin membaginya cuma di makanan gitu, di kebutuhan seperti nasi atau lauk gitu, barengan di uang yang diberikan oleh orang tua saya. Karena suatu ketika saya lagi butuh uang itu, barengan sama kakak saya, kita lagi butuh uang. Jadi kakak saya juga perlu uang itu karena berguna untuk praktek ya. Terus saya juga butuh uang karena buat bayar uang buku, karena terkadang juga di kampus ada istilah membeli buku dari dosen gitu. Jadi pernah suatu ketika aku sama kakak aku itu bersamaan meminta uang gitu. Jadi kan aku nggak mau kan kalau misalnya uang di kepentinganku itu harus di rekening kakakku, kan aku juga punya rekening sendiri. Jadi kakakku ini menelpon ayahku gitu, katanya kakak aku lagi butuh uang di uang praktek begini. Terus kakakku langsung bilang hanya berapa totalnya. Terus kakakku minta total berapa mau gunain uang. Kakakku tidak lama setelah itu kakakku langsung transfer ke dia. Nah karena aku juga dengar itu, aku juga butuh uang kan untuk belikan buku. Jadi aku bilang nantilah aku bilang ke mereka. Nah pada saat aku telepon ayahku seperti apalagi gitu, buat ngangkat telepon. Dia kayak apa jawab telepon, kenapa gitu. Terus
Kenapa Pak, di kampus kami ada butuh uang, mau buku. Terus setelah itu bapakku langsung matiin teleponnya. Dia nggak ngomong langsung atau gimana gitu, dia langsung tak matiin. Di situ rasanya sedih sekali. Jadi saat itu aku merasa kayak bukan anak kayak dibedakan dari kakakku sendiri. Kalau kakakku ada kebutuhan apa itu kayak aku langsung memberi, langsung transfer jika butuh uang. Sedangkan aku harus menunggu kakakku dulu memberikan uang atau menunggu kakakku tuh membeli kebutuhannya. Jadi ini juga suatu ketika aku di kampus ini dari pagi belum makan kan. Jadi aku menyuruh kakakku lah, Kak, masak nasi gini gitu. Terus kakakku katanya nggak bisa karena aku mau ke kampus jadi nggak sempat. Dan uang pun di situ aku nggak punya. Jadi pas pulang dari kos aku nggak makan apa-apa. Terus aku nangis, aku mau ngabisin siapa? Ini aku nggak ada uang 1.000 pun nggak ada. Aku mau beli makan nggak ada. Jadi selama hari itu aku nangis apa. Terus baru pas bapak pulang baru habis itu aku makan. Jadi aku juga mau cerita selama di kampus itu kenapa aku tidak terlalu ini kepada orang tua itu. Aku tidak terlalu ambil pusing karena di kampus aku punya teman. Jadi temanku ini tuh selalu membantu aku kalau aku mau minjam uang, kalau aku butuh uang untuk keperluan aku atau kebutuhan itu dia selalu ngusahain untuk aku. Jadi pada temanku itu kadang dari situ aku bergantung. Kalau aku ada kebutuhan itu nggak langsung sama orang tua. Karena aku merasa kayak aku tuh dianak-tirikan sama mereka. Kayak mereka tuh bergantung ngasih uang itu ke kakakku. Jadi kakakku juga tidak memberitahu aku pembagian uang yang telah diberikan oleh orang tua. Jadi selama di kos aku merasa seperti tertekan sekali. Jadi karena itu aku pernah saat libur itu aku ke rumah saudara di dekat kampus. Jadi di situ kan kami ada saudara. Terus aku cerita ke saudara kamu itu selama aku di kos itu aku merasa tertekan, kebutuhanku tidak tercukupi. Terkadang aku makan itu kalau ada uang lebih dari itu. Terus saudaraku itu mau menerima aku di tempat itu, katanya kamu tidak merasa kurang di kos, kamu bisa tinggal di sini. Paling tidak kebutuhanmu tercukupi jika tinggal di sini. Kalau butuh apa-apa, kamu bilang ke kami akan membantu kamu sebisanya gitu. Jadi kamu jangan bilang kepada orang tua kamu, karena mungkin mereka juga berpikir kakakmu bakal adil juga ke kamu. Jadi mungkin karena kakakmu yang lebih dewasa, mungkin mereka memberikan uang kebutuhan itu bukan kakakmu, sehingga dia juga bisa membaginya ke kamu. Jadi pernah juga pada saat libur akhir semester itu aku pernah bilang ke orang tua pernah nanya, kalian mau pulang kampung? Jadi di sini jadi di jarak antara ke kampus itu ke ini itu cukup jauh, perjalanannya itu memakan
memakan waktu 1 hari. Jadi ongkosnya juga lumayan lah. Jadi di sini kan aku sama kakakku itu ada perbedaan uang kuliah. Uang kuliahku itu 6.500.000, sedangkan kakakku 3.300.000. Jadi di sini aku merasa seperti berpikir kalau aku lebih banyak menghabiskan uang di uang kuliah. Jadi karena aku merasa banyak kan, jadi aku pernah bilang ke orang tua, nggak apa-apa lah kalau misalnya aku nggak pulang kampung, tapi ongkosku itu digunakan sebagian di uang kuliah. Tapi kalau kita mau pulang itu nggak apa-apa. Dan juga mungkin mungkin juga uang kuliahnya itu nggak sebesar itu, jadi itu mungkin bisa untuk mengikuti. Terus pada saat pembayaran uang kuliah itu orang tuaku malah mau bayar sebagian. Orang tuaku katanya kalau nanti ada uang yang dikasih oleh saudara-saudara lain untuk bantu kamu, baru akan bisa kuliah. Kalau nggak ada, mau gimana lagi? Karena kami nggak bisa buat bayar uang kuliahmu setiap semester seperti itu. Kami dapat uang itu dari mana? Kalau tadinya uang kuliahmu sama seperti ke kami itu tidak apa-apa. Jadi ya itu aku sedih. Aku merasa kayak selama ini aku memang udah diam. Aku tidak mau menyalahkan mereka atas keadaan aku seperti ini kos. Karena memang mungkin uang kuliahku yang cukup besar itu karena aku sadar itu membebankan mereka. Jadi aku tidak mau meminta lebih. Jadi di situ aku mohon nangis ke orang tua, Pak gimana itu Pak, usahakan lah Pak. Aku udah menjalankan 1 semester. Itu aku nangis ke orang tua, terus orang tua tetap bilang seperti itu, kamu dapat uang dari mana? Kalau ada saudara yang mau bantu kamu, baru kamu bisa lanjut kuliah. Kalau nggak ada yang bisa bantu kamu harus gimana? Kami nggak ada uang lagi. Itu uang kuliah ke kamu sudah dibayar. Itu kan aku jadi merasa sedih. Kakakku bisa kuliah, sedangkan aku enggak. Aku di situ aku berpikir lah, kalau orang tua aku sudah begitu, aku harus gimana gitu. Jadi aku nggak mungkin lagi harus gimana ke mereka, karena mereka katanya udah nggak punya uang, jadi mereka cuma bisa bayar setengah. Jadi pada saat itu, karena aku tinggal di rumah saudara, aku minta bantuannya kepada mereka. Aku mohon Kak, pinjamkanlah uang Kak untuk uang kuliahku. Nanti kalau ada pekerjaan di rumah atau pekerjaan yang minta aku bantu sebisa Kak. Tolong bantu sedikit uang kuliahku Kak, gitu. Kebetulan orang tuaku juga orang saudara juga mau bantu membayarkan uang kuliahku. Jadi masalah itu mungkin ke depannya setiap semester gimana aku bisa mencari sebagian nantinya uang perkuliahan itu, jika nanti orang tuaku cuma bisa membayar sebagian. Baik, terima kasih saudari sudah mengeluarkan permasalahannya. Baik, selanjutnya teman-teman jika ingin menanyakan apa sebenarnya faktor terjadi permasalahan teman kita ini, ada yang ingin memberikan kapan? Baik, sebenarnya Eva, faktornya itu mungkin dia kurang akrab sama kakaknya. Jadi masalah keuangan itu mereka nggak bisa saling berkompromi ataupun nggak berdiskusi. Jadi karena nggak bisa berkompromi, orang itu
jadi nggak bisa terbagi lah uangnya, jadi sama kakaknya semua yang serahkan. Baik, terima kasih Reva. Apakah ada yang lain? Baik, saya persilakan kepada saudari Emilia. Baik, terima kasih kepada Peka. Di sini sebelum saya memaparkan hasil analisis yang sudah saya dengarkan dari cerita saudari, jadi saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada suatu permasalahan sebelumnya yang membuat ini saudari dengan kakak jadi kurang akrab? Ada. Nah, jadi itu selama 4 tahun itu saya pernah dititipkan di keluarga ayah saya waktu saya kecil, dari saya SD sampai SMA. Jadi saya SD kelas 6 sampai SMP. Dan sampai saya SMA itu saya sudah tinggal di rumah keluarga saya. Nah, jadi itu mungkin kami ada permasalahan itu di kerjaan. Mungkin dulu itu saya itu karena saya baru di situ, jadi orang tua saya itu nanti terkadang menyuruh saya itu membersihkan ini, menyuruh saya untuk menyuci piring, sedangkan mereka duduk enak santai. Mereka banyak alasan ingin belajar gitu, padahal mereka bukan mereka tidak sanggup, mereka main HP nantinya, sedangkan saya disuruh-suruh. Jadi suatu ketika itu saya tidak mau mengikuti kata saya itu. Bisa dicap saya itu pemalas di keluarga, hanya karena saya itu nanti tidak mengikuti kata-kata saya. Nanti kakak saya menceritakan saya ke ibu saya itu, jadi ibu saya nanti terkadang membela kakak saya. Jika saya nantinya tidak melaksanakan apa yang dikatakan kakak saya, misalnya kakak saya menyuruh saya untuk mencuci piring, dan itu posisinya saya baru pulang dari sekolah, jadi kan saya capek, malah disuruh kakak saya cuci piring, katanya mau ada tamu. Terus saya tanya pekerjaan dia apa, dia malah beralasan dia mau belajar karena besok ujian kata dia. Padahal dia lagi main HP, karena aku lihat dia main HP, aku nggak mau ngikutin kata-kata dia, aku malah pergi ke kamar dan istirahat. Terus dia menceritakan ke ibu saya, sehingga nanti mereka mencap saya sebagai anak yang paling malas. Nah, mungkin terkadang saya juga tidak mau mengikuti kata-kata tuan dari kakak saya. Di sini dari pandangan saya ya, sebelumnya kan saudari tidak dititipkan di rumah saudara, jadi mungkin kakak saudari ini pun merasa sudah asing gitu, jadi seperti bukan adik lagi. Nah, pas ketika saudari itu kembali ke rumah, dia merasa kasih sayang orang tua itu pasti akan kembali dong, dibagi orang tua. Dia mungkin ada rasa tidak terima, itu makanya mungkin dia membebankan banyak pekerjaan karena tidak mau saudari nanti dimanja oleh kedua orang tua. Nah, karena perasaan ini juga karena sempat tidak berkomunikasi untuk waktu yang cukup lama, timbullah rasa tidak suka. Untuk orang tua sendiri, mungkin karena sudah pernah dititipkan, mereka merasa tanggung jawab mereka itu sudah selesai. Tanggung jawab mereka itu tidak seberat itu lagi. Karena seharusnya, sebagaimanapun ketika mereka itu masih hidup dengan orang tua, walaupun masih hidup sebanyak apapun anaknya, itu harus tetap dihidupi. Dan mereka harus tetap cari tahu bagaimanapun caranya. Kasih sayang juga harus diberikan. Jadi ya permasalahan utamanya sih menurut saya itu ada di sempat dititipkan ke orang tua. Baik, terima kasih dari Anda. Selanjutnya
teman-teman dari faktor penyebab yang telah teman-teman sampaikan, bagaimana teman-teman dapat memberikan solusi untuk masalah yang dialami oleh saudari Onice? Baik, saudari Angel, baiklah, terima kasih telah kita di sini. Saya memberikan solusi pada masalah menurut saya, karena dari kecil ke keluarga angkat, walaupun sekarang juga masih dekat dengan keluarga asli. Menurut saya harus menjalin hubungan antar keduanya, jadi jangan kayak berpihak ke keluarga angkatnya aja, soalnya dari manapun anak dari orang tua asli. Jadi menurut saya itu menjalin komunikasi antara keluarga asli dengan keluarga angkat itu perlu. Jadi kalau sekarang angkat, seenggaknya Jumat Sabtu Minggu boleh pulang ke keluarga asli. Jadi kalau nggak teleponan, kalau namanya jauh, jadi tidak terputusnya komunikasi. Jadi nggak canggung pada keluarga asli, karena kemanapun keluarga asli. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudari Angel, apa hari yang lain? Baik, jika tidak ada, saya ingin memberikan sedikit solusi kepada saudari bahwasanya tadi saudari kita di mana ekonomi untuk uang kuliah saudari tidak dapat dipenuhi oleh orang tua kandung. Jadi menurut saya jika saudari sudah mengikuti beasiswa itu tetapi tidak lolos, saudari banyaknya beasiswa yang ada di kampus maupun di luar kampus. Dan juga mungkin saudari Onice dapat mencari freelance ataupun kerja-kerja sampingan yang tidak mengganggu perkuliahan, sehingga dengan itu saudari membuktikan kepada orang tua kamu juga dapat melakukan itu tanpa mereka, walaupun kita itu juga harus kita juga itu pasti akan kembali kepada mereka. Baik, sekian dari solusi dari saya. Selanjutnya saya ingin menanyakan dari solusi-solusi yang telah diberikan oleh teman-teman, apa komitmen dan alternatif mana yang sudah akan lakukan dan kapan dapat melakukannya? Jadi di sini komitmen saya itu saya akan berusaha, saya mungkin akan mencari bantuan untuk mengaji uang kuliah saya ke depan. Jika alternatif yang saya pilih, pertama dulu dari PPK. Saya akan mencari beasiswa lain dan juga freelance untuk membantu uang kuliah saya ke depan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan permasalahan yang diceritakan oleh siswa keempat. Selanjutnya, untuk melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, mari kita mainkan game penumpuan, yaitu yang berjudul kelipatan 3 saya bisa. Jadi teman-teman dapat duduk di sini saja, dan saya ingin bertanya kepada teman-teman, sampai angka berapa teman-teman dapat menyebutkan secara berurutan? 20 atau berapa? 15. Baik, 15. Jadi nanti saya akan menunjuk teman-teman, misalnya 1, 2, yang ketiga menyebutkan saya bisa, sampai ke angka 15 yang dimana sudah disetujui. Baik, saya mulai. 1, saya
Saya bisa 6, 7, 7, 8. Saya bisa 10, 11. Saya bisa 14, 13. Mudah-mudahan